Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapak Ibu, segala keberadaan kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Dia mengerti. Bapakku datang Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami datang membawa seluruh keberadaan kami. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Allah perkasa perbuatanmu. Di hidupku nyanyikan ku haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, katakan kau hebat Tuhan. Haleluya, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku perbuatanmu. Di hidupku. Bapa kami yang di surga, kembali Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan kembali. Layakkan sucikan kami Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau. Terlebih lagi mendengarkan firman-Mu dan menerima tubuh dan darah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kuasai kami, kuasai ruang ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tengking kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk tim musik, sound system, Kau berkati Tuhan Yesus. Well, tim musik, backing vokal, Kau berkati Tuhan. Agar semata hanya memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Tidak lebih dari itu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara yang dalam perjalanan. Kau berkati Tuhan. Sampaikan mereka Tuhan dengan selamat. Dan juga yang di rumah Tuhan. Beracaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan senyum untuk saudara-saudari kita terkasih. Kita mengucap syukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini. Kita akan menyambut dengan sukacita kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Kita mau angkat pujian, tiada nama lain. Karena memang hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan.
layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Nama ditinggikan di atas bumi, namanya mengatasi langit. Nama ditinggikan di atas bumi, beri mulia, beri hormat dan puji bagi Dia. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Nama ditinggikan, nama ditinggikan di atas bumi, namanya mengatasi langit. Nama ditinggikan di atas bumi, beri mulia, beri hormat dan puji bagi Dia. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan dan layak dipermuliakan dan layak dipermuliakan. Haleluya. Kita akan terus memuji Dia. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh nama Dia mengalahkan segalanya. Karena itu biarlah kita boleh mengandalkan hidup kita hanya kepada Dia. Bapak Ibu, kita terus akan memuji Dia. Kita nyanyikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dan kita lanjutkan dengan Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat
sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Bapak Ibu, sungguh suatu kata-kata yang ajaib kalau kita mau mengimani. Kita punya Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil untuk Dia kerjakan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau mendengarkan kesaksian dari Bapak Waluyo, kita mau angkat pujian. Kasih setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau selama-lamanya setia dalam hatiku. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji bagimu Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Setia dalam hatiku. Dengan kasih kami persilakan Bapak Waluyo. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Sebetulnya kesaksian saya ini 20 tahun yang lalu sudah saya saksikan. Tetapi minggu kemarin Pak Geri Sondak berfirman mengenai Roh Kudus. Saya teringat, makanya saya bilang sama Pungling, saya mau bersaksi. Karena Roh Kudus sungguh luar biasa. Saya dulu adalah tidak senang dengan Kristen. Tetapi tahun 99 saya bangun tidur, saya pengen ke gereja. Ini sungguh luar biasa. Roh Kudus yang menggerakkan hati saya. Saya pengen ke gereja. Tapi Tuhan tidak terlalu lama menunggu. Di dalam mobil saya menuju ke kantor. Mungkin sebagian jemaat masih kenal Ibu Yesi. Jam 7 lebih itu dia telepon saya, itu hari Selasa.
Lalu mau ikut ke gereja, saya bilang mau. Ini kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, tidak mungkin. Bangun tidur, saya pengen ke gereja, tapi Ibu Yesi bisa telepon saya, menawarkan. Itu tahun 99, saya ingat. Dan setelah saya jemput dia, saya ikut ke gereja pertama kalinya. Ya sebetulnya bukan pertama kali. Sebelumnya itu saya masih pernah ikut persekutuan doa yang Pak Yoyo yang bawakan. Jadi saya merasa sungguh Tuhan tidak menyanyiakan saya. Dia jamah saya untuk ada kerinduan untuk ke gereja. Dan sore itu saya beribadah di AMS. Sampai saat ini saya tidak pindah ke gereja lain, tapi mengikuti ibadah gereja lain ada. Tapi tetap saya adalah jemaat dari AMS sampai sekarang ini. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian saya ini bisa menguatkan saudara, iman-iman saudara. Terima kasih. Haleluya. Kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Waluyo yang boleh membagikan bagaimana kasih Tuhan. Dan kita boleh melihat kalau roh Tuhan sudah bekerja, ada dimanapun kita, Dia akan menghampiri kita. Dan Dia akan bekerja dan terus memelihara kita. Karena itu Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi firman-Nya. Dia mau secara pribadi memberikan firman, pesannya kepada kita. Kita mau sambut. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian. Sungguh indah. Dan setelah itu nanti Bapak Robi akan berdoa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, membesarkan nama. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Awan Datu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali di bulan yang baru, bulan Juni. Dan rasanya baru pertama kali saya tadi disebut Bapak Pendeta Awan Datu. Jadi langsung rasa tua gitu ya. Tapi ya, jadi ingatnya selalu sama Papa. Tapi ya sudah 5 bulan kita lewati tahun ini dan kita masuk bulan ke-6. Kita semua tetap percaya bahwa kita masih ada semua karena kebaikan Tuhan ya. Khususnya tadi Om Waluyo sendiri sudah bersaksi, walaupun beliau bilang itu kesaksian 20 tahun yang lalu, tapi itu kembali mengingatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya keselamatan yang kita beri, khususnya yang Om Waluyo saksikan tadi, itu benar-benar hanya pekerjaan Tuhan saja ya. Karena Om Waluyo tadi bilang, saya tidak suka orang Kristen ya Om, tapi bagaimana dalam satu pagi ada satu kerinduan bangun tidur untuk datang ke gereja. Jadi itu tanda dari kemurahan dan kasih karunia yang Tuhan berikan khususnya kepada Om Waluyo. Dan puji Tuhan Om masih tetap setia sampai sekarang sama Tante ya dan sekeluarga.
Baik saudara, kita akan masuk ke dalam satu tema baru, yaitu jagalah hati. Tentunya kalau kita lihat dua kata ini, yang muncul dalam pikiran saudara adalah Aagim ya. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan kau nodai, dan seterusnya. Cuman kalau kita bicara masalah hati, kita bicara sesuatu yang personal, yang pribadi, yang dekat sama kita. Tapi firman Tuhan sendiri bilang, jagalah hati. Dan kalau kita mau lihat, kita baca dulu saudara ayatnya dalam Amsal 4, yang sangat populer sekali, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, seperti yang ada di depan, bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu hati? Hati dalam bahasa Inggrisnya adalah heart. Dan ada satu organ tubuh juga yang dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata yang sama, yaitu jantung. Kita orang Indonesia menggunakan kata hati untuk satu organ yang lain, yaitu liver sebetulnya. Kita sebut hati. Tapi orang Ibrani dari dulu, mereka menyebutkan hati dengan kata aslinya lev itu, sebagai sesuatu yang ada di dalam rongga dada, ya, yaitu jantung itu sendiri. Jadi kalau bicara mengenai hati, sama dengan bicara mengenai jantung. Dan saudara tahu, jantung adalah satu-satunya organ yang penting, kalau tidak mau disebut yang paling penting. Jantung sama ginjal saja diadu, mana yang mau diselamatkan? Selalu pilihan dokter jantung. Kenapa? Karena kalau jantung berhenti, selesai kita. Ya. Yang lain kena masalah masih oke, tapi begitu jantung atau hati, makanya disebut dari situ terpancar kehidupan, harus kita jaga. Itu benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-37. Tapi pada waktu pagi saat hilang mabuknya Nabal, diceritakanlah kepada Nabal oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada. Dan kalau dalam bahasa Inggris itu heart. Dan ia membatu. Di sini cerita mengenai Nabal yang berkaitan sama Daud. Dibilang berhentilah jantungnya atau hatinya sehingga ia membatu. Cerita mengenai Nabal disebutkan Nabal di situ mengalami stroke. Saat orang stroke, itu badannya seperti dalam tanda kutip membatu. Kalau stroke-nya parah tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi. Kalau hati kita juga kena stroke sebetulnya. Kerohanian kita juga seperti batu. Kita hanya hidup seperti orang yang bergerak, bernafas. Tapi hati kita, kerohanian kita itu mati. Seperti stroke, tidak berfungsi sepenuhnya. Oleh karena itu apa? Alkitab bilang di Amsal 4 tadi ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati yang harus dijaga? Karena di dalam hati ini banyak, saudara. Kalau tidak mau disebut di dalam hati ini, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Saya bisa buka ayatnya satu-satu, tapi terlalu banyak. Cuman di dalam hati, orang Yahudi percaya itu adalah pusat
command center dari pikiran kita, sekali lagi dari perasaan kita, dari kehendak kita. Memang orang bilang, oh kalau hati itu bicara soal perasaan. Kalau otak bicara soal pikiran. Tapi saudara tahu kan, perasaan itu bukan di sini. Perasaan itu ada di otak. Semua diatur di kepala kita. Hati ini bicara mengenai satu kondisi di mana ada satu tempat yang menjadi tempat duduknya gitu. Tempat si perasaan, tempat si pikiran, tempat si kehendak, semua jadi satu ada di dalam hati. Begitu pentingnya hati sampai harus dijaga. Dan dijaga di situ saudara, dia menggunakan sebuah kata yang menjaga seperti seorang yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Jaganya itu terus-terusan. Harus diperhatikan. Harus dilihat terus. Tidak boleh lengah. Artinya apa? Ini hati sesuatu yang berharga sebetulnya. Bukan sesuatu yang gampangan. Bukan sesuatu yang murahan. Itu hati sesuatu yang perlu kita jaga baik-baik. Nanti kita harus tahu kenapa hati itu harus kita jaga dengan baik. Dan dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan di situ mengandung pengertian dengan tekun, dengan hati-hati, dan dengan berusaha sekuat tenaga. Sekarang kita masuk. Kenapa hati itu mesti kita jaga? Sesuatu yang kita jaga artinya itu berharga. Kalau itu berharga artinya ada sesuatu yang bernilai tinggi di dalam tempat itu, di dalam hati itu. Tapi kita kebanyakan salah mengerti mengenai ayat ini. Kita sering menjaga hati dengan segala kewaspadaan, tapi hati yang kita jaga itu hati yang lama. Hati yang membatu, hati yang keras, hati yang licik. Hati ini satu-satunya kata yang mengandung pengertian organ tubuh yang menggunakan kata lain untuk menggambarkannya. Contoh, tinggi hati, rendah hati, murah hati, lemah hati, besar hati, lembut hati. Semua berkaitan kepada hati. Oh dia baik hatinya. Oh dia jahat hatinya. Oh dia licik hatinya. Semua dari hati. Dan dibilang jagalah hati. Hati ini sesuatu yang harus kita waspadai, saudara. Karena kalau kita belum bertobat, hati ini adalah sesuatu yang licik. Mohon maaf, dunia punya pengajaran beda dengan pengajaran Alkitab. Dunia bilang, listen to your heart. Dengarkan hatimu. Ya kan? Follow your heart. Ikuti hatimu. Betul kan? Tapi tunggu dulu, hati seperti apa yang saudara punya? Kalau saudara punya hati yang masih jauh dari Tuhan, hati yang masih setengah-setengah kepada Tuhan, hati yang malah mungkin masih keras, belum hati yang baru yang Tuhan berikan. Terus saudara listen to that kind of heart, saudara mendengarkan kepada hati yang seperti itu. Salah. Hidup saudara tidak akan makin baik. Karena bukan firman Tuhan, bukan hatinya Tuhan, tapi hati saudara. Hati yang masih lama, hati yang masih keras. Itu yang suka disebut. Malah dibikin lagunya, listen to your heart before you tell him goodbye, katanya. Hati kita menjadi satu-satunya yang kita hargai lebih dari segalanya.
Hati kita enggak boleh dilukai. Hati kita tidak boleh dikecewakan. Hati kita tidak boleh direndahkan. Sedikit pun saat hati kita merasa direndahkan, panas, marah kita. Tunggu dulu, mungkin hatimu memang perlu direndahkan. Karena hatimu terlalu tinggi. Mungkin hatimu perlu dihancurkan. Karena hatimu terlalu keras. Tidak mau dibentuk baik-baik. Dihajar Tuhan. Nah ini hati orang zaman sekarang. Ini yang makin kacau. Semua berbuat sesuka hatinya. Gerakan LGBTQ itu semua hatinya. Aku merasa bahwa kalau saya lelaki, aku merasa bahwa aku ini wanita. Itu dari mana? Dari hati. Dan dia dengarkan hatinya. Dan dia mengikuti hatinya. Hati yang mana? Hati yang masih berdosa, hati yang belum bertobat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita lupa, kita sering baca ayat 23, tapi kita tidak baca mulai dari ayat 20. Coba kita lihat dari ayat 20-nya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Give attention to my words. Arahkan telingamu pada ucapanku. Ini perkataan Salomo kepada anaknya. Perkataan seorang bapak kepada putranya. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu. Apa? Kata-kata yang tadi. Dan simpanlah di mana saudara? Di lubuk hatimu. Tempat di mana saudara menempatkan sesuatu itu akan menentukan apakah yang saudara tempatkan akan bertumbuh atau tidak. Saudara tempatkan benih, biji di dalam tanah akan tumbuh. Saudara tempatkan biji atau benih itu di dalam tas, nggak akan tumbuh. Saudara tempatkan ikan, harus di air kan? Membesar. Tempatkan ikan di tanah, mati. Tempatkan firman harus di mana? Harus di hati. Karena itu sumber kehidupan. Kalau saudara cuma berhenti di pikiran, apalagi cuma berhenti di kuping, itu firman sia-sia. Tapi penulis Amsal bilang ayat 21, simpan, keep them in the midst of your heart. Di tengah-tengah hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa saudara? Kesembuhan seluruh tubuh mereka. Makanya ada ayatnya kan. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Kenapa ada orang yang fisiknya lemah tapi hatinya bisa tetap gembira? Karena ada firman Tuhan yang sering dia dengar dan dia simpan di hatinya. Kalau orang punya firman, dia nggak akan dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Tapi firman yang dia simpan akan mempengaruhi kondisi tubuhnya. Disebut itu apa? Firman yang disimpan di dalam hati itu yang menjadi kehidupan. Kehidupan apa? Kesembuhan bagi tubuh mereka. Baru ayat 23, jagalah hatimu. Nah, artinya apa? Hati yang sudah mendengar firman dan menyimpannya di dalam hatinya. Itu hati yang harus kita jaga. Hati yang masih penuh dengan rasa benar sendiri, keegoisan sendiri, itu hati yang harus kita buang. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya hati yang baru. Hati yang bisa menyimpan firman-Mu. Hati-hati saudara, ini kita bicara mengenai hati. Saudara mungkin bisa tidak tertipu oleh iblis. Tapi hati saudara bisa menipu saudara. Karena hati ini paling dekat.
Ada satu hamba Tuhan bilang, orang yang bisa menipu saudara adalah orang yang dekat dengan saudara. Orang yang saudara tidak kenal, bisa menipu, tapi yang paling dekat. Karena apa? Karena tahu dan kita sudah percaya, kita ikutin. Makanya saya bilang, saya pernah tertipu robot trading. Teman SMP saya bilang saya nggak percaya. Tapi begitu teman dekat saya yang bilang, saya percaya. Kenapa? Teman dekat, nggak mungkin. Begitu juga hati. Saat hati kita bilang, nggak apa-apa. Dia cuma teman, nggak apa-apa. Curhat aja kan, coba aja dengerin. Namanya juga orang tukar pikiran, nggak apa-apa. Jalanin aja. Hati-hati saudara. Itu hati saudara sudah mulai menipu itu. Dengan bilang bahwa sesuatu yang mulai mengarah ke situ tidak apa-apa. Coba kita lihat Kejadian 3. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ini Kejadian 3 bicara mengenai kejatuhan manusia. Dan saat Hawa berbicara dengan iblis. Ya. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Tidak perlu kita baca menyingkat waktu. Tapi ayat 5, iblis berkata, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Yang ketiga, pohon itu menarik apa saudara? Hati. Nggak ada orang yang berdosa sebelum hatinya duluan yang sudah menentukan terlebih dahulu. Nggak ada yang namanya dosa refleks. Dosa itu selalu ada rencana. Tuhan sendiri bilang kalau kamu lihat wanita dan kamu menginginkannya saja, itu sudah berdosa. Boro-boro ngobrol. Tuhan ngomong, dalam hati lu pengen, itu sudah dosa. Hati. Dan ayat yang ke-6, coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. And when the woman saw that the tree was good, and that it pleasant to the eyes, menyenangkan untuk mata. Dan yang berikutnya adalah, and a tree to be desired. Sudah perhatikan, ada peningkatan. Yang pertama, good. Hanya dibilang kelihatannya baik saja. Terus lama-lama menarik untuk mata. Kelihatannya kita ketemu teman kita kerja di kantor. Baik orangnya. Rapih penampilannya ya. Wangi kalau lewat. Ketemu 1-2 minggu. Lama-lama enak juga nih ya. Pleasant to the eyes. Pertama baik memang dianya baik. Bagus. Keadaannya memang betul objektif. Tapi karena kita tidak jaga hati. Dan kita terus perhatikan. Itu akan menjadi menyenangkan untuk mata kita. Bukan lagi baik untuk pribadi dia. Tapi untuk menarik ke mata kita. Wah enak ya. Wangi, cakep, ngomongnya ramah, nggak kayak yang di rumah, bentak-bentak, judes amat. Kalau nggak dikasih tahu nggak ganti baju, ini wangi terus di kantor kan. Dan akhirnya karena kita tidak kontrol begitu baik menyenangkan mata, desired. Begitu ada desired, ada satu keinginan dari hati. Untuk apa? Untuk memilikinya, untuk lebih dekat lagi, untuk mengenal lagi siapa dia. Ini orang kenapa harus jaga hati baik-baik dengan segala kewaspadaan. Macam-macam.
Itu baru ngomong soal wanita. Atau soal pria di kerja kantor. Kasir di toko. Oh, pertama dia ngerti urusan 10, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, kas kecil apa segala macam. Baik, oh ya kita untung ya, ini cash flow-nya bagus ya keluar masuknya. Terus dia ada lihat satu komputer inventory barang. Di mana inventory barang kalau setiap toko tuh selalu ada, apa itu namanya tuh? Kayak cadangan gitu ya, dikasih lebih. Kalau misalnya ada yang hilang digantiin dari situ gitu ya, kuantitinya itemnya. Di situ dia rubah. Dia bilang ada yang hilang dimasukin 1, padahal dia ambil. Jadi asal sesuatunya yang baik tapi terus kita menyenangkan mata dan kita menginginkannya, itu jadi dosa. Dan apa disebutnya? Menarik hati. Kejadian 4. Ini satu pasal berikutnya. Ayat yang kelima. Kita tahu ini mengenai Kain dan Habel. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati bisa panas. Kenapa? Karena ada satu iri hati. Dia lihat juga orang lain lebih sukses. Dan dia tidak sukses. Dia iri, menjadi sangat panas. Dan ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Lihat saudara. Yang satu hal positif, ingin, suka. Yang satu hal yang negatif, benci, tidak suka. Tapi dua-duanya berujung ke akhir yang sama, yaitu dosa. Hawa bukannya tidak ada firman, dia tahu firman. Dia bilang kok, oh boleh. Kata Tuhan boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Cuman satu yang gak boleh. Ada firman. Tapi saat yang dia lihat dibarengi bisikan iblis. Hati-hati itu saudara. Kita ini digoda cuma dari mata sama dari telinga. Saat ini dua datang barengan dan hati kita gak kuat. Goyah. Lu kata orang itu kerjanya bagus. Lu kata orang itu lu rajin ya. Lu kata orang itu wangi, cakep apa segala macam. Kejadian 3. Kejadian 4 kita sudah baca. Dan kejadian 6. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa seperti itu. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini tingkat kerusakan hati yang paling tinggi. Apa yang keluar dari hatinya selalu kejahatan, selalu dosa, selalu nipu, selalu memikirkan bagaimana ini mengelabui orang-orang. Kalau orang sudah begini, kuncinya cuma satu. Datang kepada Tuhan, mengaku dan bertobat di hadapannya. Makanya penulis Amsal juga di Amsal 28 ayat yang ke-26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Berlaku dengan bijak apa? Percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pelihara firman-Nya. Sudah 30 menit saya bicara. Makanya Tuhan kirim Taurat. Supaya apa? Supaya orang Israel dengar, terima, dan mengulang-ulang Taurat itu di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga Taurat itu mengisi kehidupannya. Dan dibilang bagaimana mereka harus melakukan atau mengajarkan Taurat itu. Ajarkan anak-anakmu setiap hari Taurat itu. Hati saudara ada di mana sekarang?
Yesus sendiri bilang, hatimu ada di mana hartamu berada. Matius 6, ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Tuhan Yesus yang bilang, saudara. Kadang kita juga nggak tahu, orang kan kadang bilang, lu mah nggak punya hati. Karena orang bilang begitu. Karena disebutnya kita nggak punya belas kasihan. Lu nggak punya hati, terus kita pikir, benar juga ya, gue juga nggak tahu hati gue ada di mana sekarang. Bingung, terakhir gue titipin ke dia, tapi dia hancurkan hatiku katanya. Makanya dulu ada penyanyi Filipina nyanyikan, please be careful with my heart. Ya, Jose Mary Chan. Karena apa? Karena dia kasih hatinya kepada orang yang dia cintai. Saudara hati-hati ya. Siapa yang saudara cintai? Saudara boleh dan harus kasih hati saudara kepada yang saudara cintai. Cuman satu pribadi aja yang tidak akan pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Jadi kalau kasih hati kita kepada Yesus beda dengan kasih hati kita kepada manusia. Kita terlalu sering titipkan hati kita ke banyak orang. Kita lupa harusnya kita simpan hati kita kepada Yesus yang menjadi harta kita. Nah, saya mau tutup dengan satu. Lalu Ref, bagaimana caranya supaya kita menjaga hati? Saya mau kita buka bersama satu perikop. Dan apa keuntungannya kalau kita menjaga hati, saudara ya? Ini ayat saya bagikan juga tadi malam di rumah duka. Ayub 22, ayat yang ke-21. Tapi kemarin saya cuma bahas satu ayat, sekarang kita akan bahas lebih banyak. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram atau damai. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Inggris, berlakulah ramah itu, perkenalkanlah dirimu, datang dirimu kepada dia apa adanya. Sampaikan siapa dirimu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang jadi masalahmu, datang kepada dia dan perkenalkan itu semua. Supaya engkau mendapat damai. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kalau dalam bahasa Inggris, dengan demikian hal yang baik akan datang kepadamu. Kenapa? Karena kita sudah datang ke sumbernya. Di atas segala sumber, yaitu Tuhan sendiri. Saudara kalau datang ke rumah orang, presiden datang ke tempat manapun, ke negara atau ke kunjungan ke daerah-daerah. Saat dia datang, saat dia masuk, diperkenalkan itu semua orang. Semua orang menjejer, perkenalkan dirinya, salam. Saya ini Pak, saya ini Pak, saya itu Pak, saya ini Pak, saya ini Pak. Saat kita datang ke Tuhan, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Perkenalkan siapa saudara. Jangan ada yang ditutupi. Bahwa Tuhan saya tidak sanggup lagi. Bahwa Tuhan saya tidak mampu lagi. Bahwa Tuhan kalau nggak ada engkau saya sudah mungkin jatuh. 2-3 tahun yang lalu. Kasih tahu itu. Perkenalkan siapa dirimu. Dan dengan demikian hal yang baik akan datang kepadamu. Ayat 22. Terima apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruh firmanmu di mana? Dalam hatimu. Karena saat kita sudah datang kepada Tuhan. Kita memperkenalkan diri kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dengan hampa. Dia akan curahkan firman-Nya. Dia kasih tahu apa rencana dia. Dia kasih tahu apa kerinduan hatinya untuk kita. Untuk kita kerjakan. Saudara cari firman. Saudara datang kepada Tuhan. Dan setelah dia memberi. Terima.
Jangan lawan, jangan keraskan hatimu. Firman sebenarnya apapun kerasnya, terima dan simpan. Jangan pilih-pilih firman. Semuanya terima dan simpan. Karena firman itu tidak pernah salah. Firman itu berkuasa dan baik, mendatangkan keuntungan. Kamu sudah datang kepada Tuhan, Tuhan berbicara, terima dan taruh dalam mana? Dalam hatimu. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan, nggak ada tipu-tipu, dari dalam rumahmu atau kemahmu. 24. Membuang biji emas ke dalam debu. Sesuatu yang berharga, bernilai di hadapan manusia. Ayub bilang itu seperti tidak berharga dibuang ke dalam debu. Emas Ofir juga dibuang ke tengah batu-batu sungai. Ayat 25. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi apa? Timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ingat, hartamu berada di mana hatimu berada. Hatimu berada di mana hatimu berada. Kalau saudara menjadikan Yang Maha Kuasa harta, timbunan emas dan kekayaan perak. Apa ayat 26 bilang? Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ayat 27. Ini yang saya suka. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Itu dimulai dari mana? Datang kepadanya, dengar, terima firman-Nya, simpan, jadikan dia harta, timbunan emas, timbunan perak. Sampai jikalau engkau berdoa, Ia akan mengabulkan doamu. Engkau akan membayar nazarmu. Ayat 28 masih luar biasa. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Oh, luar biasa. Pemain musik saya undang ke depan. Mari kita saudara, jaga hati. Karena apa? Karena di dalam hati saudara sudah ada harta yang paling mahal, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang memungkinkan kita berdoa, Dia jawab. Apa yang kita putuskan untuk perbuat, Dia buat berhasil semuanya. Semua berasal dari mana? Dari firman yang saudara simpan dan jaga di dalam hati saudara. Mari, saudara sudah dengar, saudara terima, saudara simpan baik-baik. Karena banyak keuntungan dari menyimpan firman di dalam hati kita semua. Mari kita angkat satu pujian itu, karena salibmu, ya. Hanya Kau Tuhan, ya. Dengan kasih Kristus saya undang para pelayan perjamuan Tuhan untuk maju. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-hambamu, kami pelayan-pelayanmu sementara akan melakukan pembagian roti dan anggur. Sucikan tangan, pikiran dan hati kami, kuduskan. Tuhan hidupku, Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah sumber pengharapan, Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita nyanyikan kembali dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Segalanya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya karena salib Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Ya Tuhan, betul kami percaya karena salib-Mu kami hidup. Dan karena salib-Mu kami boleh mendapatkan mujizat di atas segala mujizat, yaitu keselamatan yang kami terima di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kalau saja putra-Mu satu-satunya Engkau berikan, kami percaya hal-hal yang lain pun akan diberikan melalui putra-Mu Tuhan. Tidak saja keselamatan, tapi kekuatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesembuhan pun Engkau berikan di dalam nama yang berkuasa itu, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kembali kami datang memperingati kematian putra-Mu Yesus. Begitu banyak yang sudah Engkau lakukan, tapi ini satu-satunya yang Engkau berikan agar kami boleh mendapatkan hidup yang baru. Tubuh-Mu yang terpecah, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang baru. Roti yang hidup turun dari surga, sehingga kami boleh mengalami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu malam itu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu kesadaran, dengan satu hati yang penuh rasa syukur, kita akan makan roti tubuh Kristus ini di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini
yang menjadi lambang dari darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Darah Kristus yang mahal seperti darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang berkuasa menghapus, menyucikan, dan menguduskan hidup kita sekali dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kuasa di dalam darah-Mu tidak saja ada 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dan selama-lamanya kami percaya ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara, dengan meminum cawan anggur ini, kita percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang akan menyembuhkan segala macam penyakit, yang akan menguatkan segala hati yang lemah, yang akan menghiburkan segala hati yang susah. Kita semua dapat di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum anggur ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Salib-Mu Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Dengan kasih saya undang Bapak Sujoko untuk maju berdoa. Karena Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami boleh mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami semuanya sudah diberkati dengan firman-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan, kami mau menjaga hati kami. Karena kami seringkali Tuhan lalai untuk menjaga hati kami. Atau kami seringkali juga salah menjaga hati kami, yaitu hati yang lama yang kami jaga Tuhan. Hati yang penuh kedengkian, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh cemburu Tuhan, itu yang kami jaga Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memperingatkan kami semuanya melalui hamba-Mu. Untuk kami selalu benar-benar menjaga hati kami, hati yang baru. Hati yang sudah disucikan, hati yang sudah Engkau merdekakan Bapa. Terima kasih Yesus untuk rema firman-Mu yang sudah Engkau bagikan bagi kami semuanya. Kami sudah menerima berkat yang besar daripada Engkau Bapa. Biar melalui perjamuan suci ini kami boleh disembuhkan, kami boleh disukakan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Revi Tuhan. Dimanapun dia berada kiranya Engkau mau selalu sertai Bapa. Engkau buat berhasil dalam perjalanan pelayanannya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami boleh mengucap syukur pada siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kita sungguh mengucap syukur kita memperoleh berkat, terutama melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya, sungguh menjadi berkat dan kita sungguh mengerti bagaimana untuk bisa menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendapatkan kesempatan kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita dan bela semuanya dapat dipakai
untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Dan saya undang anak-anak sekolah minggu untuk masuk ke dalam ruangan. Nanti akan sekaligus didoakan oleh Ibu Gembala sambil menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali datang kepadamu, di mana kami sudah boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami baik melalui puji-pujian, juga melalui firman-Mu. Biarlah itu semua juga boleh tertanam di dalam hati kami ya Tuhan Yesus, supaya menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati setiap saudara-saudara kami yang hadir, yang Tuhan Yesus yang mempunyai keperluan, Engkau juga yang menolong Tuhan. Engkau akan memberikan jawaban apa yang mereka perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam Engkau kami boleh mendapatkan segalanya Tuhan. Yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau di hadapan kami juga ada anak-anak sekolah minggu,
Mereka ya Tuhan Yesus sudah mengenal Engkau sejak kecil. Kami rindu ya Tuhan Yesus, mereka juga menjadi ya Tuhan Yesus kader-kader yang baru untuk di hari-hari yang akan datang. Mereka boleh menjadi bertumbuh dewasa Tuhan dan lebih mengenal Engkau, lebih cinta kepadamu, lebih mengutamakan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga dari mereka Tuhan boleh menjadi saksi mungkin untuk orang tuanya yang belum kenal kepadamu atau teman-temannya sekalipun dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka berkat Tuhan Yesus. Untuk guru-guru sekolah minggu Engkau juga berkati. Engkau tambahkan hikmat kepadanya Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu dalam mereka mengajarkan anak-anak untuk datang kepadamu. Berkati dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami kembali, kami percaya Tuhan berkat-Mu sudah bersama dengan kami Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan Yesus. Berkat di dalam keluarga ya Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan, semua akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah, kami percaya bahwa Engkau juga akan bersama dengan kami, dengan Roh Kudus-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.